Ini info telah merangkum deretan pulau di Indonesia yang dikabarkan pernah dijual ke asing. Luasannya beragam loh, ada yang hanya 5 hektar, bahkan sampai 10.000 hektar. Berikut daftarnya. Yang pertama, Pulau Lentigiang, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dikabarkan dijual seharga 900 juta. Luasnya 5,6 hektar. Isu penjualan pulau ini langsung dibantah gubernurnya. Pulau Lentigiang masuk zona perlindungan bahari dan berada di wilayah Balai Taman Nasional Takabonerate. Lanjut ke pulau yang lebih luas, Gili Tangkong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pulau ini pernah diiklankan di laman privateislandonline.com. Meski pada hari Minggu malam 7 Februari 2021 situs tersebut masih aktif dan tersedia juga alamat kontak yang bisa dihubungi soal pulau tersebut, akan tetapi pada hari Seninnya tanggal 8 Februari 2021 situs tersebut isinya sudah dihapus. Yang berikutnya, Pulau Ajab, Kabupaten Bintan, pernah masuk daftar pulau yang dijual di situs yang sama juga. Saat itu pulau yang luasnya 29,9 hektar ini ditawarkan seharga 3,3 juta dolar Amerika. Itu terjadi pada Januari 2018. Namun, setelah pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan netizen Indonesia ikutan nimbrung alias memviralkan, barulah pemilik situs yang berkantor di Kanada mengklarifikasi jika Pulau Ajab hanya untuk disewakan, bukan untuk dijual. Saat itu Pulau Ajab ditawarkan dengan status freehold alias kepemilikan permanen. Gak berapa lama, halaman penjualan Pulau Ajab hilang. Sebenarnya boleh gak sih orang asing itu beli pulau Indonesia? Kalau orang asing alias bukan WNI, sebenarnya yang diperbolehkan itu hak pakai dan hak sewa aja. Menurut Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Aryo Hanggono, baik itu orang asing atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia hanya bisa memiliki hak berupa hak pakai dan hak sewa. Sebagai tambahan, dalam pasal 26A Undang-Undang Cipta Kerja juga menggarisbawahi bahwa dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya harus memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Bila penanaman modal asing tersebut nggak memiliki izin berusaha dan mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi ruang, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Oke, kita lanjut ya ke pulau yang luasnya 30 hektar, yaitu Pulau Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Pulau yang mencapai 30,8 hektar ini dijual di situs privateislandonline.com. Pulau ini dikabarkan milik keluarga selama 120 tahun dan cocok untuk dikembangkan sebagai lokasi selam. Bagi mereka yang berminat membeli pulau ini, diminta langsung menghubungi Private Island untuk mengetahui harganya. Lanjut ke pulau yang luasnya 30 kali lipat dari sebelumnya, yaitu 295 hektar, Pulau Ayam, Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun deskripsi di situsnya penjualan Pulau Ayam disebut sebagai leasehold atau penyewaan dan harganya belum ditetapkan, melainkan berdasarkan permintaan atau tawaran harga. Sebelum masuk ke urutan paling top, sebagai informasi ya, berarti WNI bisa nggak memiliki pulau? Ya bisa, karena menurut Aryo Hanggono lagi, Dirjen PRL, menegaskan bahwa syarat pertama dalam kepemilikan bidang pulau di Indonesia adalah harus berstatus WNI. Dan itu pun sertifikat kepemilikannya secara hukum harus jelas. WNI juga harus menjaga persentase area konservasi di pulau yang dimiliki. Artinya bahwa
Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir. Wah, panjang juga ya. Dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi yang dimaksud akan menjadi dasar dari pemberian izin pengelolaan. Waduh, ribet juga ya kalau harus memiliki pulau. Ternyata banyak yang harus diurus. Oke, lanjut ke daftar nomor 6. Ini luasnya 10.000 hektar, yaitu Pulau Widi di Maluku Utara. Rencananya akan dilelang situs Sotheby Concierge Auction yang berbasis di New York, Amerika Serikat. Ada lebih dari 100 pulau di Kepulauan Widi, atau yang dalam pelelangan disebut Widi Reserve, yang tersebar di kawasan seluas 10.000 hektar. Nantinya, pembeli harus mengakuisisi saham di PT Leadership Island Indonesia. Melalui situs tersebut, pelelangan Kepulauan Widi akan dibuka pada 8 Desember jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Pelelangan akan berlangsung online sampai 14 Desember 2022. Gak ada harga dasar, tapi penawar diminta memberikan deposit sebesar $100.000 atau 1,5 miliar untuk membuktikan bahwa mereka serius. Wah, ini belum beli pulau aja udah disuruh setor 1,5 M. Boleh. Jadi itu tadi ya, deretan pulau-pulau yang dikabarkan pernah dijual. Gimana sobat ini info? Apakah tertarik untuk membeli pulau? Oke, sekian ini info hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Sempat enggak, udah lah weh. Sampai jumpa di video selanjutnya.